Ada juga pribadi-pribadi yang tidak rela, tidak suka sesamanya diselamatkan, sesamanya mendapat berkat, mendapat perhatian dari Allah. Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Batinnya tidak bersih, melihat sesamanya disembuhkan, tidak rela. Bahkan cenderung menyalahkan juga orang yang berbuat baik, yaitu Yesus. Saya rasa pengalaman kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh bisa menjadi aktual kalau kita renungkan penokohan masing-masing di dalam hidup kita. Apakah kita kadang PK membuat orang lain untuk mendapat berkat dari Allah dengan usaha-usaha yang bisa kita lakukan? Apakah kita kadang juga menjadi penghalang dari banyak orang itu sehingga orang lain sulit mendapatkan berkat kebaikan Allah? Apakah kita juga seperti ahli-ahli Taurat yang tidak mudah atau tidak rela melihat sesamanya beroleh kebaikan atau orang lain berbuat kebaikan? Karya Allah, semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Karya Allah telah kami dengar dan kami ketahui, dan diceritakan kepada kami oleh para leluhur. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Tuhan sertamu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Pengantar, tidak mematuhi sabda Tuhan menyebabkan Israel menjauh dari Tuhan. Sebaliknya, sikap iman yang ditunjukkan si lumpuh dirasa cukup oleh Yesus untuk mengampuni dosanya. Dosa dapat membuat kita lumpuh, namun Kristus memberi harapan. Syaratnya kita harus membuka diri kepadanya. Saudari-saudara yang terkasih, referen Mazmur tanggapan sekaligus ayat-ayatnya. Kasih setiamu ya Tuhan, semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya ini. Menurut hemat saya, fungsinya menjadi kardinal. Kardinal dalam arti huruf harfiah adalah engsel. Kalau di pintu ada engsel, gawangan pintu sama daun pintu. Engsel penghubung antara bacaan pertama dengan bacaan Injil. Karya Allah dengan aneka macam bentuk godaan yang menarik di dunia sering terabaikan. Lebih banyak menarik hal-hal yang menurut hati dan kehendak kita sendiri, lalu karya Allah mungkin kerap tertutup atau terlupakan. Dalam bacaan pertama sebenarnya kita sering mendengar ini, maka jangan dilupakan. Kalau kita merayakan Ekaristi peringatan arwah saudari-saudara kita di lingkungan, bacaan pertama ini sering kita dengar sebenarnya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu, Suster, kita semua sering mengikuti misa arwah, khususnya kalau Anda diundang menghadiri peringatan arwah hari ke-7, 7 hari. Bacaan pertama ini sering kita dengar. Supaya saudara-saudara waspadalah, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam istirahat Allah masih berlaku, dan seterusnya. Lalu pada hari ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaannya, dan seterusnya. Itu kalau kita ikut misa peringatan arwah hari ke-7, itu bacaan pertama biasanya ini dilihat. Saudari-saudara yang terkasih, artinya apa supaya kita tidak ketinggalan? Allah itu, menurut bahasanya Romo Carolus, mendamba atau punya impian indah agar semua orang itu bisa diselamatkan. Tetapi Allah tidak memaksa. Untuk menyelamatkan manusia, Allah tidak melakukan dengan cara pemaksaan. Karena manusia punya kehendak bebas untuk memilih. Sekalipun demikian, Allah begitu rindu, sangat mendamba agar orang-orang yang diciptakan dan dikasihinya ikut dalam karya keselamatan atau merasakan keselamatan yang ingin Ia berikan itu. Tapi sekaligus kehendak bebas full itu tergantung orang masing-masing pribadi. Dalam bacaan Injil hal ini lebih ditegaskan. Dikisahkan dalam bacaan Injil, Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh, menyelamatkan si lumpuh itu. Mari kita lihat ada beberapa penokohan. Yesus Kristus sendiri, beberapa orang
yang menggotong si lumpuh, banyak orang yang berdesak-desakan, serta orang-orang ahli Taurat. Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Jadi ada Yesus, lalu maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Karena banyak orang, jadi ada beberapa orang yang menggotong 4, ada banyak orang yang menghalang-halangi. Ada si lumpuh, ada Yesus, dan juga ada ahli Taurat. Ini penokohan yang menarik untuk kita refleksikan, untuk merasakan, menikmati karya keselamatan. Ada orang yang berusaha juga menolong bukan hanya untuk diri sendiri, supaya karya keselamatan itu juga dialami oleh sesamanya. Itu yang diwakili oleh beberapa orang, 4 orang yang menggotong itu. Tapi juga real dialami dalam kisah, banyak orang juga yang menghalang-halangi seseorang untuk bisa menerima berkat, rahmat, kebaikan, keselamatan Allah. Banyak orang berdesak-desakan sampai di muka pintu, sehingga mereka tidak dapat ketemu. Maka mereka berinisiatif menjebol atap, menghalang-halangi untuk beroleh rahmat, belas kasih, kebaikan Allah, keselamatan. Ada juga banyak orang, ada beberapa yang PK, kebaikan Allah bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk sesama saya. Ini wakil 4 orang yang menggotong itu. Tetapi ada juga pribadi-pribadi yang tidak rela, tidak suka sesamanya diselamatkan, sesamanya mendapat berkat, mendapat perhatian dari Allah. Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Batinnya tidak bersih, melihat sesamanya disembuhkan, tidak rela. Bahkan cenderung menyalahkan juga orang yang berbuat baik, yaitu Yesus. Saya rasa pengalaman kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh bisa menjadi aktual kalau kita renungkan penokohan masing-masing di dalam hidup kita. Apakah kita kadang PK, membuat orang lain untuk mendapat berkat dari Allah dengan usaha-usaha yang bisa kita lakukan? Apakah kita kadang juga menjadi penghalang dari banyak orang itu, sehingga orang lain sulit mendapatkan berkat kebaikan Allah? Apakah kita juga seperti ahli-ahli Taurat yang tidak mudah atau tidak rela melihat sesamanya beroleh kebaikan atau orang lain berbuat kebaikan? Karya Allah, semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Saudari-saudaraku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Mari berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersyukur atas sukacita yang Kau anugerahkan kepada kami dengan perantaraan Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon, dampingilah kami selalu dan bimbinglah kami memasuki kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus. Terima kasih.